Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Ulfah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Oke, baiklah, hari ini kita telah masuk ke tematik tema 2, bermain di lingkunganku, dengan mata pelajaran SBDP. Ya anak-anak, ini adalah halaman materi SBDP di buku Bu Petik dan di buku LKS. Kalian bisa perhatikan di buku kalian masing-masing. Nah, adapun materi yang harus kalian pahami dan kalian kuasai, yaitu tentang nada panjang dan nada pendek pada lagu, tekanan keras dan tekanan lemah pada lagu, gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki dalam tari, menggambar imajinatif, mengenal alat dan bahan menggambar imajinatif, dan membuat karya hiasan dengan bahan alam. Ini adalah materi yang ada di mata pelajaran SBDP. Ini yang harus kalian pahami dan kalian kuasai ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran dan mengerjakan tugas, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketika kita bernyanyi, kita itu mengeluarkan bunyi yang beraturan adik-adik. Bunyi beraturan itu disebut nada. Maka dalam kita bernyanyi itu ada nadanya. Berbeda ketika kita membaca dan bernyanyi. Nadanya berbeda adik-adik. Ada nada yang dinyanyikan panjang, ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Nah, kalau suatu nada dinyanyikan 2 ketuk, itu tandanya ada nada tersebut lalu diikuti tanda titik. Berarti ini dinyanyikan panjang 2 ketuk ya. Ini nada si dinyanyikan panjang 2 ketuk. Nada la ya, angka 6 itu kalau dalam nada adalah la. Itu dinyanyikan 2 ketuk juga karena ada tanda titik di belakangnya. Lalu ya ada satu buah titik di belakangnya itu dinyanyikan 2 ketuk, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk ya. Lalu ada lagu yang dinyanyikan dengan nada pendek 1 ketuk saja, berarti tidak ada tanda titiknya, jadi tidak diperpanjang 1 ketuk, itu hanya 1 ketuk saja sudah selesai. Maka di sini ada nada sol, la, sol, mi, re, do ya. Jadi di sini tidak ada tanda titik, maka tidak diperpanjang. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya, maka nada ini nada 1 ketuk dan dinyanyikan pendek. Nah, diskusikan kegiatan berikut bersama temanmu. Nah, kita mau diskusikan bersama nih. Beri tanda lingkaran untuk nada yang dinyanyikan 2 ketuk. Ingat, tadi nada yang dinyanyikan 2 ketuk itu belakangnya ada tanda titik. Kalau yang dinyanyikan 1 ketuk, kita beri tanda setengah lingkaran. Jadi, untuk 1 ketuk itu yang tidak ada tanda titiknya. Sekarang yang kita lihat adalah ini, nada pertama ini. Mi, titik. Berarti ini ada 2 ketuk. Maka diberi tanda lingkaran. Lalu ada nada re. Nada re, maka kita karena tidak ada tanda titik berarti 1 ketuk, berarti setengah lingkaran. Nada do, 1 ketuk berarti kita beri gambar setengah lingkaran. Nada re, karena tidak ada tanda titik di belakangnya ya, berarti 1 ketukan setengah lingkaran. Nada mi di sini tidak ada tanda titik juga, berarti kita beri tanda setengah lingkaran. Nada re karena diikuti belakangnya ada tanda titik berarti diperpanjang kan, berarti nadanya ada 2 ketuk, maka kita beri tanda lingkaran. Nada mi karena 1 ketukan berarti setengah lingkaran. Nada re di sini tanda titik berarti 2 ketukan, kita beri tanda lingkaran.
Lalu di sini nada 0 itu berarti nadanya berhenti, maka ini setengah lingkaran. Kita lihat ini hampir sama adik-adik. Ini diberi tanda atau gambar lingkaran. Lalu kalau ini setengah lingkaran. Kalau yang ini Kak, ini titik di bawahnya. Ini berarti nada si rendah ya, nada 7 rendah. Bukan dinyanyikan 2 ketukan, bukan. Jadi ini tandanya setengah lingkaran. Lalu yang ini juga setengah lingkaran, nada re setengah lingkaran, nada mi karena ada tanda titik di sini maka lingkaran, nada fa di sini setengah lingkaran, nada mi karena ada titik di belakangnya maka dinyanyikan 2 ketukan. Kita beri tanda lingkaran dan ini setengah lingkaran atau 1 ketukan. Jadi itu adik-adik cara membedakan 2 ketukan dan 1 ketukan. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ini lagu berdayung ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Nah, kita lihat di sini ada tanda garis merah dan ada tanda garis bergelombang ini yang berwarna biru. Nah, untuk tanda merah itu dinyanyikan keras, sedangkan yang bertanda gelombang biru ini dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Jadi ada tekniknya dalam menyanyi ini. Contoh ya, ini lajulah perahuku, ini ada tanda biru bergelombang, berarti dinyanyikan lembut. Lajulah perahuku, laju. Yang tidak ada tandanya berarti dinyanyikan biasa. Sedangkan yang bertanda merah itu harus dinyanyikan dengan tekanan yang kuat sehingga menyanyikannya dengan keras. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, ini adalah gerakan Silani sedang memetik buah. Nah, buah jambu ya. Ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tari. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini gerakan kepala dimulai dari yang pertama adalah menengok ke kiri. Nah, coba adik-adik praktekkan menengok ke arah kiri. Lalu gerakan yang kedua adalah menengok ke arah kanan. Gerakan yang ketiga adalah menengok ke atas atau menengadah ya. Melihat ke atas itu gerakan kepalanya. Lalu gerakan kepala yang keempat adalah menengok ke bawah atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu, lalu tangan mengayun ke bawah, seterusnya mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih menari. Ini sudah kepala dan tangan. Lalu ada gerakan kakinya juga. Nah, gerakan kaki dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka. Nah, ini kakinya yang lurus sedikit dibuka, tangannya ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke bawah. Lalu gerakan berikutnya kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Jadi kaki yang ke depan tadi, lalu kembali dibuka lagi, tangannya ke atas. Gerakan selanjutnya adalah kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke samping. Jadi ini gerakan yang bisa kalian mainkan dalam tari. Apa itu gambar imajinatif? Nah, adik-adik di sini di subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita.
Nah, biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Ada buku gambar, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga krayon dan spidol. Nah, untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Lalu pensil itu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi sebelum kalian mewarnai, kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil. Mengapa Kak tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint, kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik. Lalu pensil warna atau krayon atau spidol itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi. Nah, kita juga menggunakan penggaris di sini itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar, lebih baik kalian garis, kalian buat kotak begitu adik-adik supaya lebih rapi. Nah, di sini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, adik-adik harus tahu langkah-langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Buat garis pinggir yang dibutuhkan di buku gambar adik-adik. Buat pola gambar yang diinginkan. Misalnya kalian ingin membuat gambar hewan ya, berdasarkan imajinasi kalian. Buat dulu polanya menggunakan pensil. Arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang kita inginkan. Setelah itu, kalian bisa mewarnai gambar dengan menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol. Jadi itulah langkah-langkah menggambar imajinatif. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian alat apa saja yang kita butuhkan? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, ini adalah karya hiasan dengan bahan alami yaitu kerang. Nah, Kak Citra punya fotonya nih adik-adik. Nah, ini adalah figura foto menggunakan kerang. Nah, alat yang kita perlukan, alat dan bahan yang kita perlukan pastinya karton. Lalu kita butuhkan lem, lalu kita butuhkan kerangnya ya, bisa kalian tambahi dengan tumbuh-tumbuhan kering. Lalu kita bisa siapkan gunting untuk nanti memotong kartonnya. Lalu bisa kita siapkan pensil ya untuk membuat pola figuranya juga. Nah, ini adalah contoh karya dari bahan alami. Benny, coba lihat ke bawah.
Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, di sini Benny dan teman-temannya akan membuat kotak tisu yang dilapisi dengan pasir. Apa saja ya yang diperlukan dalam membuat kotak tisu ini? Nah, kita lihat dulu contoh kotak tisu yang bisa dihias dengan pasir. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dihias juga dengan kerang ya. Lalu cara membuatnya bagaimana Kak Citra? Nah, ini cara membuatnya. Cara membuatnya, pertama buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Jadi kalian buat pola dulu. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Jadi ada dua jenis warna pasir ya, yang terang dan yang gelap yang kita gunakan. Olesi bagian luar kotak tisu itu dengan lem yang kuat. Lalu setelah diberi lem, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu sesuai dengan pola hias kita. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Setelah itu kalian bisa hias dengan tambahan hiasan. Sudah jadi tuh kotak tisu yang dihias dengan pasir. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Ibu? Tanya Benny. Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Jelas Bu Guru. Nah, biji saga ini bisa kalian gunakan untuk membuat kartu ucapan. Kartu ucapan seperti apa, Kak? Yuk kita lihat. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu. Nah, ini terbuat dari biji-bijian pohon saga. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas, kertasnya boleh kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola dulu di atas kertas karton berupa tulisan ya tadi ya, selamat ulang tahun Ibu misalnya. Buat dulu dengan pensil. Setelah itu tempelkan biji ke karton menggunakan lem mengikuti pola yang kalian buat. Keringkan bila sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni dari bahan biji-bijian. Ya, ini adalah tugasnya yang anak-anak, tugas materi SBDP. Langsung dikerjakan di buku petik dan di buku LKS. Dikumpul paling lambat Sabtu 29 Agustus 2020 jam 5 sore. Oke, baiklah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.